Selamat datang di ringkasan manhwa Manaf Paradi, spoiler di depan. Hati-hati ya. Terima kasih besar dan penghargaan khusus untuk anggota channel. Seri dimulai dengan seorang wanita memohon untuk dibebaskan. Bertanya kepada seorang pria kenapa dia melakukan ini. Dia melihat ke belakang padanya saat dia menjelaskan bahwa karena dia, anak ini telah berhenti bernapas. Dia mulai menangis, bertanya apakah dia puas dengan ini. Dia berkata bahwa jika dia benar-benar ingin tahu, itu adalah jawaban yang seharusnya sudah dia miliki. Kenyataan bahwa dia terjebak di sini dan kenyataan bahwa dia telah mengakhiri hidupnya sendiri adalah sesuatu yang mereka bawa atas diri mereka sendiri. Dia menangis, mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi dia memberitahunya untuk tidak mengucapkan satu kata lagi karena semuanya sudah berakhir. Ini adalah iterasi keenamnya dari loop, masing-masing terdiri dari beberapa ratus tahun. Saat dia memasuki portal, dia berkata bahkan dalam hidup ini, dia gagal menghentikan kiamat. Kita belajar bahwa namanya adalah Yuji Tai. Dia berpikir bahwa jika dia mendengarkannya, mungkin sesuatu akan berubah. Begitu dia keluar dari portal, yang menyambutnya adalah beberapa naga raksasa yang berbalik kepadanya, naga merah yang paling dekat dengannya, mulai mengumpulkan serangan napas. Dia melirik ke arahnya saat serangan itu meluncur langsung ke arahnya. Dia berkata bahwa dia tidak menyesalinya. Dia berkata bahwa dia tidak akan melepaskan anak ini saat dia menggunakan kemampuan yang disebut pedang tanpa bentuk, yang berperingkat SS. Apa yang dia sadari setelah mencapai siklus keenamnya, dan perang dunia yang mengerikan ini, adalah bahwa kegagalan dan pengalaman adalah segalanya saat dia memenggal kepala naga dengan satu serangan. Dia mendarat di dinding terdekat dan menutup jarak menuju kawanan naga. Dia mempersiapkan pedangnya dan mulai memotong mereka semua menjadi potongan-potongan. Mengirimkan bagian tubuh mereka terbang di udara setelah serangan terakhirnya. Pedangnya mulai menghilang dan dia menghela napas, mengatakan bahwa tidak ada akhir untuk mereka. Tidak peduli berapa banyak yang dia bunuh, sebuah jendela status muncul, mengatakan bahwa planet bumi sedang memasuki status kiamat. Karena dia telah gagal menyelamatkannya, tetapi tetap, karena dia memiliki otoritas dari jam kakek yang berperingkat X, itu mulai memutar kembali waktu sekali lagi. Dia menutup matanya, mengatakan bahwa itu tidak sia-sia. Sebuah cahaya terang muncul di cakrawala, jendela status muncul sekali lagi, mengatakan bahwa waktu dunia dimulai kembali ke masa kini. Kita melihat orang-orang bingung oleh sesuatu saat ada portal mengapung di udara tepat di atas mereka. Mereka bertanya-tanya apakah harus memanggil polisi. Dan seorang pria mendekat saat istrinya memberitahunya bahwa dia punya firasat buruk tentang ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu kapan itu akan menghilang, dan bahwa foto adalah sesuatu yang bertahan selamanya. Monster terbang keluar dari gerbang dan dia menonton dengan ngeri. Saat suaminya memenangkan penghargaan Darwin untuk kebodohan mutlak, dia menjatuhkan ponselnya, memecahkannya, tetapi terdiam seperti rusa di lampu sorot. Saat monster membanjiri keluar dari gerbang, kita belajar bahwa mereka telah muncul di seluruh dunia. Dan ini adalah cerita yang kita kenal. Umat manusia berada di ambang kepunahan. Tetapi di tengah krisis, mereka menemukan harapan baru yang membuka era baru yang disebut era epik. Dunia telah mengumpulkan para pemburu muda dengan potensi besar di pulau buatan untuk memulai pendidikan mereka. Ini adalah kota akademi global, basis dari layar. Dan sekarang manusia telah memulai kembali. Yuji Tai ada di sini di awal siklus ketujuhnya. Kita melihat seorang pria menahan seorang wanita sebagai sandera, memberitahu polisi untuk mundur. Kecuali mereka ingin melihatnya mati, mereka berteriak memberitahu pria itu untuk menonaktifkan kemampuannya. Dan menyerah saat mereka terus memberitahunya ini. Yuji Tai mendekatinya dari belakang dan memberitahu pria itu bahwa mereka sudah memberitahunya apa yang harus dilakukan. Pria itu berbalik dengan ngeri, karena dia tidak merasakan kehadirannya. Bertanya-tanya kapan dia berada di belakangnya. Dia kemudian mendorong gadis itu menjauh dan mulai menyerang Yuji Tai dengan liar. Bertanya apakah dia seorang polisi, tidak ada satu serangan pun yang mengenai sasaran dan karena frustrasi murni, dia melakukan ayunan yang sangat lebar. Yuji Tai menghindarinya sambil berkata bahwa dia bukan hanya seorang polisi, tetapi dia adalah seluruh pasukan sialan saat dia memukul pria itu di wajah. Itu mengirimnya terbang melintasi tanah seperti pertarungan Dragon Ball Z dan dia mengatakan bahwa dia sedikit lupa untuk mengontrol kekuatannya. Kita belajar bahwa dia adalah seorang polisi di sini di akademi. Ternyata dia adalah seorang pedagang manusia super dan G tinggi menjelaskan kepada semua orang bahwa dia mendengar. Dia mengambil seorang warga sipil yang lewat sebagai sandera. Jadi dia muncul dengan seorang wanita lalu bertanya mengapa para penyelundup tergeletak seperti itu dan dia bilang bahwa dia membawanya. Dia bilang baiklah. Lalu dia perlu menyelesaikan laporan insiden, tapi memberitahunya bahwa dia melakukan pekerjaan yang baik. Entah kenapa dia terlihat berbeda dari biasanya. Dia bertanya-tanya apakah dia selalu setinggi itu, tapi dia juga terlihat lebih tampan. Beberapa pria lain mendekat mengucapkan selamat padanya, bilang bahwa dia pikir dia mungkin sudah memukulnya terlalu banyak, dan dia mungkin akan mendapatkan keluhan tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan lagi. Yuji Tai bilang mereka semua wajah asing baginya. Dia belum pernah bekerja sekalipun sejak dia mulai mundur, jadi mereka semua benar-benar orang asing baginya. Dia bilang dia akan menangani penyelundup itu dan mulai membawanya pergi. Dia bilang alasan dia menyerah pada kehidupan sehari-harinya dan mulai mundur untuk menghentikan kiamat adalah karena kematian naga bayi yang disebut hatchlings. Hatchlings yang telah tumbuh hingga
Tingkat tertentu di dunia lain yang disebut eskalop datang ke bumi untuk bersenang-senang. Untuk membangun kenangan bahagia dalam proses itu, beberapa menjadi gila karena perang, kehilangan kendali dan mati, beberapa tidak tahan, terkubur di bawah kebencian umat manusia dan ada yang berhenti dari jantung mereka sendiri. Karena mereka tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka, marah karena kematian mereka, orang tua mereka. Para naga dewasa mulai menyerang umat manusia, mengumpulkan semua yang mampu bertarung. Di planet Eskalpagetai menjadi begitu kuat melalui kehidupan yang berulang, sehingga dia tidak bisa menjadi lebih kuat lagi, tapi itu tidak cukup untuk melindungi dunia sendirian. Itulah sebabnya dalam regresi ini dia berniat mencoba metode yang berbeda. Wanita dari sebelumnya mendekatinya bertanya apa yang akan dia lakukan setelah bekerja. Dia ingin pergi ke restoran terdekat setelah itu dan mungkin berkencan sedikit. Dia secara halus langsung menggoda dia, tapi dia bilang bahwa dia punya tempat untuk pergi. Dia bertanya kemana dan dia bilang bahwa dia harus pergi ke Eropa. Khususnya dia menuju Florence, Italia. Kita melihat salah satu naga meletakkan mahkota di kepala seorang anak dan anak itu terlihat sangat bahagia. Tapi dia juga terlihat senang, tentu saja ingat mereka di sini untuk membuat kenangan. Saat itu GT mendekatinya dari belakang dan memanggilnya. Menyapanya, dia berbalik penasaran siapa dia dan dia bilang bahwa ini saatnya untuk adopsi kejutan. Dia berbalik saat kemampuannya jatuh Babel yang merupakan peringkat S. Mengaktifkan itu dengan bebas menangani bahasa asing menerjemahkannya untuknya. Dia bertanya mengapa dia datang mencarinya dan dia bilang bahwa dia ada urusan yang harus diurus. Dia bertanya apakah itu berarti dia datang mengetahui siapa dia dan dia menjawab ya. Dia kemudian bertanya apakah dia tahu siapa dia. Dia bilang dia tahu. Memanggilnya dengan nama Yujitai, bertanya apakah dia benar. Dia terlihat gelisah bertanya dari mana dia mendengarnya. Dia memberitahunya bahwa itu tertulis tepat di dadanya. Lalu dia tertawa sambil bilang bahwa dia tidak tahu siapa dia atau apa yang dia lakukan. Tapi dia tahu satu hal dan itu dia bisa merasakan dia kuat. Tapi juga bahwa dia tidak seharusnya ada di sini. Dia melihat sekeliling karena dia tidak sepenuhnya salah. Dia kemudian bertanya-tanya apakah kebetulan dia di sini untuk membunuhnya. Dia bilang tidak. Dia kemudian bertanya apakah dia benar-benar di sini untuk menculiknya. Dia bilang itu cukup dekat. Dia bertanya apakah dia orang aneh yang terangsang oleh naga untuk berhenti di situ. Tapi dia bilang padanya untuk berhenti dengan lelucon. Dia berniat untuk melindunginya di dunia berbahaya ini. Jika dia tidak mendengarkannya sekarang, dia harus menggunakan metode yang lebih kasar. Mereka bilang bahwa mata dari jenisnya bisa membaca takdir dan itulah sebabnya dia tahu dia memiliki insting yang lebih baik dan memahami situasi lebih cepat daripada yang lain. Klan dan karena dia salah satu dari mereka, dia berharap dia akan membuat keputusan yang bijak. Dia bertanya apakah dia bilang jika dia berperilaku baik dan mendengarkan, dia akan baik padanya. Dia bilang ya dan dia bilang bahwa dia mengerti, tidak seperti dia punya pilihan juga. Tapi sebagai imbalan, dia harus memperlakukannya dengan baik seperti tamu, bertanya apakah itu janji atau tidak. Kita melihat tangannya bergetar dan untuk meredakan ketakutannya, dia berjanji jari pinky dengannya. Kemudian di apartemennya kita melihat dia terbangun. Dan dia bilang bahwa dia penasaran apakah dia sudah bangun. Dia mendekat ke arahnya. Ketika kita melihat dia menatap ke arah sosok bayangan aneh, dia bilang bahwa dia akan baik-baik saja. Selama itu pergi dan melakukan apa yang dia katakan. Ini adalah pemanggilan Grand Duke yang juga peringkat SS. Itu memanggil ganda yang dapat menggunakan hingga 50% dari kemampuan utamanya. Itu berubah menjadi dirinya. Bilang bahwa itu akan mematuhi perintahnya dan berjalan melewati naga. Dia menyapanya dan dia bilang bahwa itu terlihat persis sama. Yujitai bilang padanya untuk tidak memperhatikan karena dia hanya akan bekerja di tempatnya. Dia bertanya apakah dia benar-benar tidak akan pergi kerja. Dia bilang bahwa iblis adalah salah satu kemampuannya. Jadi itu dia yang bekerja dan dia perlu tetap di sampingnya. Dia tertawa bilang dia mengerti. Lalu duduk dan bertanya apakah mereka harus sarapan. Dia bertanya kenapa dan dia bilang mereka harus makan. Karena dia melewatkan makan malam tadi malam juga. Dia bilang dia baik-baik saja. Dia bilang agak canggung baginya makan sendirian saat pemilik rumah tidak ada. Dia bertanya apakah dia selalu makan. Karena dia tahu naga bisa hidup tanpa itu. Dia bilang itu bukan masalah bertahan hidup, makan sesuatu yang enak, membuatnya bahagia dan itu juga memberinya energi. Dia bertanya apakah itu benar. Dan dia bilang iya, tapi mereka harus pergi belanja bahan makanan. Dia bilang dia baik-baik saja, tapi dia bersikeras bahwa dia akan menunjukkan kekuatan sarapan padanya. Mereka menuju esmah terdekat, dan orang-orang tidak bisa berhenti memandang mereka berdua, memuji betapa tampannya dia, tapi juga betapa cantiknya naga itu. Sialan, anak itu terjebak menatap G. Tinggi bilang mereka membeli terlalu banyak hanya untuk membuat sarapan. Dia bilang saat dia cek sebelumnya, tidak ada bahan di dapur sama sekali. Dan karena mereka akan memasak di masa depan juga, dia bilang mereka harus cepat. Dan dia bilang dia akan menyiapkan sarapan untuknya segera. Dia bilang mereka akan menaruh ini di rumah dan makan di luar. Dia bertanya kenapa. Dan dia bilang ada beberapa tempat yang perlu mereka singgahi. Jadi dia perlu ikut juga. Lagi pula sudah lewat waktu sarapan, dia bilang dia minta maaf. Dia hanya bersenang-senang karena sudah lama sejak terakhir kali dia pergi belanja. Dia bertanya tempat seperti apa yang akan mereka tuju. Dia bilang ada barang-barang yang dia butuhkan untuk tinggal di sini dan mereka perlu pergi karena mereka punya banyak yang harus dilakukan.
Kemudian kita melihat seorang pria botak mengintipnya dan bilang dia cantik. Bertanya apakah itu pacarnya? Yu Jitai bilang jika dia tidak ingin kehilangan mata lainnya, lebih baik diam dan buat pria itu cemberut, dan kita melihat mereka pergi dari tempat ke tempat, membeli beberapa barang dan akhirnya dia punya kartu ID sendiri. Kita lihat dia sudah memberinya nama belakangnya, tapi juga nama bom. Dia bertanya apakah dia belum pernah punya kartu ID sebelumnya dan dia bilang tidak. Dia bahkan belum pernah punya rekening bank atau jam tangan juga. Dia bertanya bagaimana bisa. Dia sudah tinggal di sini sepanjang waktu, lalu dia bilang bahwa dia tahu nama belakangnya adalah miliknya. Tapi dia bertanya mengapa nama depannya adalah bom. Dia memberitahunya bahwa itu berasal dari 4 musim. Karena ada 4 naga, dia bilang bahwa dia suka nama itu. Musim semi adalah musim kehidupan yang datang ke dunia. Lagi pula itu nama yang sangat cantik. Sejujurnya, bukan karena dia takut padanya lagi, tapi matanya masih terus memperingatkannya bahwa dia berbahaya, tapi dia tidak berpikir dia orang yang buruk. Dia bertanya apakah dia bisa begitu yakin setelah hanya 1 hari, dia bilang bahwa instingnya lebih baik dari siapapun. Karena dia dari klan naga hijau, jadi jika tidak apa-apa baginya, dia ingin mengawasinya sedikit lebih lama dan tersenyum padanya. Dia bilang dia belum pernah melihat ini di siklus sebelumnya dan melihat ke atas ke bunga sakura yang bermekaran. Mengatakan bahwa awalnya tidak buruk, siklus ini mungkin cukup santai. Kita dibawa ke sebuah tanah tandus di suatu tempat di benua Afrika. Saat kita melihat seorang gadis berambut merah bertanya mengapa mereka bersikap so kuat. Ketika ini semua yang mereka miliki, pria itu berteriak, memanggilnya bajingan gila, tapi dia menendangnya di wajah. Dia menghantamkan kepalanya ke tanah sambil tertawa. Dia bilang bahwa dia sangat jelek. Dia menginjak sedikit keras bertanya apakah dia sudah mati, tapi dia bilang ini membuatnya 199 kemenangan. Dari 199 pertarungan dan dia bertanya-tanya siapa lawan berikutnya. Kemudian di berita, Gettinggi sedang browsing. Saat dia membaca tentang bagaimana Amerika Selatan sekarang adalah medan perang. Dan mereka dalam konflik besar, tapi juga bahwa vigilante Afrika, pemburu malam bertentangan dengan teroris. Yu Jitai bilang mungkin sudah saatnya dia bergerak. Bom mengetuk, bertanya apakah dia sibuk karena makan malam sudah siap. Dia bilang dia akan segera keluar. Dia kemudian melihat makanannya yang sama sekali tidak bisa dimakan. Dan dia berpikir apakah dia akan mencobanya. Dia bertanya padanya apa pendapatnya. Saat dia melihat hidangan menggunakan ikan sarden saat dia di Inggris. Dia pikir itu akan cocok dengan nasi karena orang Korea suka nasi. Dia mengambil sedikit dan ikan itu berbisik untuk membunuhnya. Menyadari bahwa dia sebenarnya tidak ingin makan sialan ini. Dia bilang dia akan merah besok. Dia bilang bahwa akan sulit untuk membawanya kembali. Dia tidak akan datang dengan mudah seperti yang dia lakukan. Yu Jitai bilang bahwa tidak akan sulit jika dia datang. Dan meyakinkannya dia bertanya bagaimana. Dan dia bilang mereka semua menginginkan hal yang berbeda. Dia senang menikmati waktunya dan membangun sesuatu. Tapi naga merah berbeda, mereka mencintai perang dan kekerasan. Dan cenderung memamerkan kekuatan mereka, itulah sebabnya menggunakan kekerasan untuk membawanya ke sini adalah kesalahan. Bagi naga merah penaklukan lebih buruk daripada kematian. Dia bilang akan berbahaya jika mereka tidak membawa naga merah segera. Karena ada seseorang yang mengincarnya dan dengan kecepatan ini dia akan dibunuh. Jadi jika dia pergi bersamanya mereka bisa menyelesaikan ini dengan damai. Dia menatapnya dan dia bertanya ada apa. Dia bilang bahwa ini hanya menarik. Melihatnya meminta sesuatu seperti ini karena dia mengira dia adalah seseorang yang mencoba melakukan segalanya sendiri tidak peduli apapun. Dia kemudian bilang bahwa tidak setiap hari dia meminta bantuan. Jadi dia akan melakukannya juga karena dia tidak ingin merah mati juga. Tapi dia punya syarat, dia harus menyelesaikan apa yang dia buat untuknya. Saat dia melihatnya meletakkan sendoknya saat mereka berbicara, dia langsung berubah menjadi meme anjing. Menerima nasibnya dan kemudian mengangkat sendok ke mulutnya. Sementara itu di Afrika Selatan kita melihat merah sedang beraksi. Dia melempar seorang pria ke lantai. Bilang bahwa dia terlalu lemah, dia tidak ingin kemenangan ke-200-nya seperti ini, tidak ada lawan tersisa untuknya di Afrika. Jadi dia tidak tahu harus pergi kemana selanjutnya, tapi dia mendengar hijau ada di Eropa. Jadi mungkin dia harus pergi ke sana untuk menemuinya. Para pria bilang bahwa ini gila. Mereka adalah pasukan elit namun mereka dibantai oleh seorang gadis. Temannya bilang untuk tidak menganggapnya sebagai gadis, dia adalah monster yang gila bertempur. Dia bilang yang pasti adalah mereka tidak cukup dan mereka butuh seseorang untuk datang ke sini. Segera merah muncul di dinding di belakang mereka bertanya tentang apa yang mereka bisikan di sini. Mereka terkejut bahwa dia ada di sana dan mereka langsung berbalik untuk menembaknya. Tapi dia bilang sudah terlambat saat dia bersiap untuk menyerang. Serangan baru datang dari samping, dia memblokirnya dengan pedangnya. Dan bertanya-tanya ada apa dengan mana ini, dia harus menggunakan banyak kekuatan untuk mengusirnya. Dan bertanya-tanya ada apa dengan mana ini, dia harus menggunakan banyak kekuatan untuk mengusirnya. Mereka tidak percaya. Dia mengayunkan mana sambil menyebutnya monster. Seorang pria kemudian muncul mengatakan bahwa itu pasti pemburu malam. Kita belajar bahwa namanya Javier. Dia memberitahu anak buahnya untuk membawa yang terluka dan mundur. Dia berada di peringkat 8 dalam peringkat superhuman dan terafiliasi dengan Uni Afrika. Red mengatakan bahwa dia mengejutkannya karena serangan barusan sangat kuat. Yang berarti dia pasti bos di sini. Dia bilang dia mendengar bahwa dia adalah seorang gadis. Tapi dia lebih muda dari yang dia kira. Mereka bertanya apakah dia sudah jatuh cinta padanya sekarang.
Dan itulah sebabnya dia mengenakan topeng sebelumnya, tidak ada yang melawannya dengan serius tanpa itu. Karena mereka selalu terlalu sibuk menatap wajahnya. Javier mengatakan bahwa dia terkejut dia merasakan perbedaan kekuatan antara mereka berdua namun tetap tidak mau menyerah. Dia bertanya jenis orang seperti apa dia jika mundur setelah senjatanya patah. Dia lebih memilih mati bertarung daripada menyerah dan hidup mendekat. Dia mengayunkan serangan ke bawah dan dia menghindar. Dia kemudian melancarkan tendangan yang dia blok lagi. Dia menyerang dengan tangan kiri yang kuat tetapi dia tidak bisa mendaratkan satu serangan pun. Dia berpikir melihat celah, mengangkat tinjunya, dan melancarkan serangan paling mematikan. Tetapi setelah itu menyentuhnya. Dia terkejut bertanya apakah tidak ada reaksi. Dia mengatakan bahwa dia pasti belum pernah melawan siapapun yang lebih kuat darinya. Dan semua pertarungannya mudah sampai sekarang, sayang sekali membuang semua bakat itu. Tetapi dia tidak akan bermain-main dengan permainannya lagi. Dia mengayunkan serangan saat dia hampir menghindar. Dia menyadari dia telah membuat kesalahan. Dia kemudian mulai mengisi serangan. Yang disebut throw, matanya mulai bersinar emas. Dia mengangkat bloknya menyadari bahwa ini tidak bisa dihindari saat dia mengayunkan. Memotong semua bangunan di sekitarnya menjadi dua dan mengirimnya terbang ke belakang. Dia menabrak dinding. Javier mengatakan bahwa dia menguatkan tangannya dalam waktu singkat dia memblokirnya, yang tidak dia duga. Tetapi dia perlu meningkatkan outputnya. Dia melihat kembali dan melihat bahwa dia tidak ada di sana. Mengatakan bahwa dia pasti sudah melarikan diri saat kita melihat bom menutup mulutnya. Dan tangannya telah berubah kembali menjadi naga. Dia bertanya apa yang dia lakukan di sini. Dan bom mengatakan dia datang untuk menyelamatkannya karena dia mendengar dia dalam masalah. Dia bertanya apa maksudnya seperti dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Bom bilang dia diberitahu bahwa dia akan mati jika terus bertarung seperti ini. Merah bilang dia sudah bilang padanya untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya jika tidak ada hal lain. Dan hanya mengurus urusannya sendiri seperti dia akan bertarung sampai akhir. Bom bilang kesenangan mereka akan berakhir jika dia mati. Dia bertanya bagaimana Bom bilang kematiannya bukan hanya miliknya. Dan bahwa kesenangan mereka semua akan hancur. Dia ingin tetap di bumi. Bertanya apakah dia akan bekerja sama dengannya. Merah memikirkan hal itu. Bertanya apakah mereka dimaksudkan untuk melarikan diri seperti orang ini sangat kuat. Jadi dia akan mengejar dalam waktu singkat. Bom bilang orangnya akan mengurusnya. Dia bertanya apa maksudnya dengan orangnya dan Bom bilang jangan khawatir tentang itu. Seperti dia tidak datang sendirian seperti kita melihat Yuji Tai di belakang Javier. Dia berbalik bertanya siapa dia. Yuji Tai menghela napas dan bilang dia sebenarnya adalah pengawas. Javier bertanya apa maksudnya dengan pengawas sepertinya dia tidak membutuhkannya. Merah mengintip bertanya apakah itu orang yang dia bicarakan. Yuji Tai bilang ini terlalu rumit untuk dijelaskan semuanya tapi mereka harus berhenti di sini. Dia bertanya apa yang dia pikir dia lakukan. Dia muncul entah dari mana dan mengoceh omong kosong. Dan ini bukan sesuatu yang bisa mereka biarkan begitu saja seperti dia telah melewati batas. Dia bilang dia belum membunuh siapapun. Javier bilang padanya untuk tidak bermain-main dengannya. Yuji Tai bilang dia tidak akan berada di sini lebih lama lagi. Dan dia seharusnya membiarkannya saja. Javier mengencangkan pegangan pada pedangnya. Bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia akan membiarkannya pergi hanya karena dia bilang begitu. Area ini adalah dalam yurisdiksinya untuk memulai dan sebagai seorang penyelidik. Dia akan menangkapnya dan dia yang mengaku sebagai pengawasnya. Dia mengaktifkan semacam serangan mentah sekali lagi dan mengayunkan melakukan serangan yang sama seperti yang dia lakukan pada Merah. Langsung menuju Yuji Tai, serangannya cerah. Dan mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya setelah puing-puingnya satu. Dan kita melihat jalur kehancuran yang diciptakannya. Javier bilang jika dia bersama monster gadis itu. Ini seharusnya tidak cukup untuk melukainya. Oh sialan dia benar seperti Yuji Tai. Muncul di belakangnya bilang ini membuat frustrasi seperti dia konon adalah superhuman peringkat ke-8. Tapi tetap saja ini semua yang dia capai. Javier panik karena dia tertinggal di belakangnya dan pergi untuk menggunakan semacam serangan mentah sekali lagi tetapi saat dia melancarkannya, kita melihat lengannya terbang ke udara. Dia kemudian merasakan sensasi saat dia melihatnya terbang ke langit. Yuji Tai turun ke tanah di sampingnya dan memberitahunya untuk mendengarkan dengan tenang. Ini adalah hari paling sial dalam hidupnya, sayangnya. Dia bertemu monster yang tak terduga saat mengurus gadis itu dan dia tidak bisa merespons serangan dengan baik. Yang mengakibatkan dia kehilangan kedua lengan dan matanya. Dia kehilangan jejak kedua target. Dan dia akan melupakan semua yang terjadi di sini saat dia mengangkat pedang ke matanya. Dia mulai mengorek matanya. Javier berteriak. Yuji Tai menjelaskan bahwa mereka adalah superhuman dalam kelompoknya jadi anggota tubuh dan mata yang hilang bisa disembuhkan. Namun ketakutan yang sekarang terukir dalam dirinya tidak akan hilang. Ketakutan itu efektif. Seperti yang terlihat di sini dan dia telah memanfaatkan itu dengan baik. Javier mulai berteriak dan saat Yuji Tai melihat ke belakang. Dia mengatakan bahwa ketakutan itu juga berlaku untuk Merah. Saat kita melihatnya bertanya, Bom, apa sebenarnya yang terjadi dengan monster itu? Bom kemudian memberitahunya bahwa dia bukan monster, tetapi manusia. Dia tertawa mengatakan bahwa jika itu manusia, dia tidak lebih dari seekor kadal. Yuji Tai kemudian mengatakan bahwa dia akan tinggal di rumahnya. Di bawah perlindungannya jika dia menyerahkan cukup kebebasan. Dia akan mendukungnya jika dia menginginkan sesuatu tetapi jika dia berani meninggalkan perlindungannya. Bom memotongnya dengan mengatakan bahwa Merah sedang dalam keadaan syok.
dan dia akan menenangkannya dan menjelaskan semuanya nanti. Merah bertanya apa yang dia pikirkan. Bom melirik ke Yujitai, dia memikirkannya. Mengatakan bahwa mulai sekarang namanya adalah Yorum, dia juga memberinya nama belakangnya. Bom memberitahunya bahwa dia telah banyak berkembang sejak terakhir kali dan Yorum memberitahunya bahwa dia tidak dalam suasana hati untuk diganggu saat ini. Yujitai melihat ke langit dan meletakkan tangannya di telinga, mengatakan bahwa dia melaporkan bahwa situasi telah ditangani. Ternyata itu adalah tentara bayangan. Pada saat yang sama, di hutan hujan Amazon kita melihatnya dengan seorang gadis kecil. Dia mengatakan kerja bagus dan dia akan menyelesaikannya dan kembali, dia mengatakan bahwa Yorum adalah seorang yang sangat kasar jadi meyakinkannya akan sulit bagi krunya sendirian jadi itu adalah hal yang baik dia mengirim bom bersamanya. Benar-benar bajingan. Jadi meyakinkan, dia pasti akan kesulitan jika hanya mengandalkan krunya, jadi itu hal yang baik dia mengirim bom bersamanya. Cewek itu lalu bertanya siapa yang diajak bicara dan dia bilang tidak ada apa-apa. Dia bilang itu aneh karena smartwatch-nya ada di pergelangan tangannya. Bilang mungkin dia hanya suka bicara sendiri, ini adalah naga emas. Seperti semua naga emas, dia suka perhatian. Dan dia telah hidup sepertiga dari 6 siklusnya sebagai seorang idola. Yang paling bersinar di antara mereka semua adalah naga. Yang menyebabkan kerusakan terbanyak, cinta banyak orang itu glamor. Tapi datang dengan sisi negatifnya, alasan itulah dia ada di sini di tengah-tengah tempat yang sepi. Dia bilang padanya bahwa jam tangan itu keren banget, ada layar proyektor di atasnya. Dan gambarnya sangat tajam. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Mungkin dia terjebak dalam loopnya sendiri, aku tidak begitu mengerti apa maksudnya. Tapi dia bertanya apa yang dia lakukan di sini, dia seharusnya di antara manusia. Dia di sini untuk hiburan karena tidak ada apa-apa selain binatang dan serangga di sini. Dia bertanya bagaimana dia tahu itu dan dia bilang dia mendengar dari bom. Naga hijau, dia bilang dia mencium baunya di dirinya jadi dia tahu. Hijau, dia kemudian memanggilnya. Bertanya apakah dia takut pada manusia sekarang. Dia bilang sebenarnya dia tidak takut pada mereka, tapi dia pernah hidup di antara mereka sebelumnya. Mereka akan mengikutinya saat dia pulang, memandangnya dengan tatapan aneh dan terus mengikutinya. Itu sedikit menakutkan dan sejenisnya, tapi itu saja. Dia bertanya apakah dia suka roti. Dia bilang dia tidak perlu makan karena dia adalah naga. Dia menjentikan jarinya saat sebuah celah terbuka. Tangan mulai terbentuk dari situ. Itu disebut kekosongan dangkal barat yang berperingkat S. Itu adalah subdimensi yang bisa menelan seluruh kota. Dan itu mengantarkan sebuah tas penuh roti. Dia terlihat kagum dan kemudian menatap roti itu. Bilang bahwa itu nyata dan baunya sangat enak. Bertanya apakah dia benar-benar memberikannya padanya. Dia bilang ya dan dia bertanya mengapa dia punya begitu banyak, ada donat juga, tak telur blueberry juga. Dia menyuruhnya untuk ikut dengannya daripada tinggal di sini. Teman-temannya juga akan ada di sana, jadi itu akan aman. Karena dia perlu menikmati hiburan seperti naga-naga lainnya. Dia bilang tetap saja ibunya bilang jangan mengikuti orang asing. Dan dia bilang dia akan membelikannya makrun. Dia menjatuhkan makanan di tangannya. Saat matanya mulai bersinar beberapa waktu kemudian. Kembali di apartemen kita melihat Yeorum keluar ke balkon. Dan dia tidak bisa berhenti memikirkan Javier dan bagaimana dia baru saja dihancurkan. Tapi dia frustrasi bom melihatnya dan ingin menghiburnya. Sampai dia mendengar pintu terbuka dia berbalik ketika kita melihat naga emas kecil bersama G. T mengatakan bahwa dia berjanji dia tidak datang untuk lebih banyak roti. Sambil dia makan, dia mendapatkan salah satu reaksi seperti di Food Wars. Mengatakan bahwa ini sangat lembut tapi juga renyah. Dan ini adalah rasa surga bom menyambutnya kembali dan naga emas sangat senang melihatnya dan bom berkata sudah lama tidak bertemu. Emas dengan cepat berlari menghampirinya memeluknya sedang bom memberitahunya bahwa dia semakin cantik. Emas berkata bahwa sudah lama sekali dan dia merindukannya. Emas bertanya, sudah berapa lama mereka tinggal bersama pria ini? Dia berkata hanya beberapa hari dan Merah juga ada di sini. Bayangan menyambutnya kembali dan dia berkata bahwa dia akan memanggilnya lagi. Jadi kembali bekerja sedang dia pergi. Merah masuk ke apartemen. Melihat Yujitai dan terlalu frustrasi untuk mengatakan apa-apa Emas berteriak memanggilnya dan mulai mengganggunya. Bertanya bagaimana kabarnya tapi juga kenapa dia merokok lagi. Merah mencengkeram bibirnya memintanya untuk diam. Jika dia terus moceh dia akan mencabut lidahnya. Emas memanggilnya jahat lalu dia bertanya tentang usia mereka. Mereka semua memberitahu dia berapa umur mereka. Emas kemudian menyebutkan bahwa dia terus memanggil Merah Yorum. Bertanya apakah itu nama palsu. Yorum berkata dia juga tidak tahu. Bom kemudian menjelaskan bahwa itu nama yang dia berikan dan bahwa dia adalah bom. Emas berkata mereka bahkan belum melakukan upacara kedewasaan mereka. Jadi bagaimana mereka punya nama dan seharusnya istimewa? Bukan sesuatu yang sederhana seperti itu. Dia berkata jika nama mereka adalah Bom dan Yorum, yang diterjemahkan menjadi musim semi dan musim panas, maka dia mungkin akan menjadi musim gugur yang adalah Kayul. Yujitai berkata itu benar dan kalungnya akan menjadi Kayul yang berarti pemenang. Mereka bertanya apakah dia benar-benar tahu ini adalah telur biru. Dia berkata bahwa itu adalah polymorph dan dia akan lahir segera. Jadi hati-hati dengannya. Mereka berkata bahwa dia pasti tahu banyak untuk seorang manusia. Bertanya bagaimana dia tahu semua ini. Dia berkata mereka tidak perlu tahu itu. Dan dia akan mengatakannya lagi karena mereka semua ada di sini. Mereka hanya perlu mengikuti satu aturan nikmati hiburan mereka di sini. Tapi jangan tinggalkan pagar. Kayul bertanya apa maksudnya. Dia bilang dia tidak ingin mereka menyembunyikan diri dari dia.
Hiburan mereka akan berada di bawah kendalinya dan dalam pengawasannya. Yeorum mulai kesal dan ngomong kasar padanya sementara dua lainnya hanya menatapnya. Dia bertanya apa yang mereka tatap dan Bom bertanya apakah itu berarti mereka bisa bersenang-senang di dekat situ. Dan jika itu benar, mereka harus keluar sebentar. Dan karena mereka akan tinggal di sini, dia perlu mendapatkan identitas dan perlengkapan untuk mereka. Kyle bilang itu terdengar menyenangkan tapi Yeorum bilang dia tidak berpikir mereka seharusnya keluar saat mereka tidak punya uang. Yujitai bilang jangan khawatir dan melemparkan dompetnya kepada mereka. Bom bertanya berapa banyak yang bisa mereka belanjakan dan dia bilang mereka bisa belanja sebanyak yang mereka mau. Mereka mulai berbelanja dan dia hanya melihat saat mereka membeli semuanya satu persatu. Sampai batas kreditnya tercapai, dia menatapnya saat mereka pulang dengan semua barang mereka. Kemudian Bom canggung mengembalikan dompetnya sambil bilang mereka sudah menghabiskan terlalu banyak. Dan dia ingin membeli beberapa pakaian untuknya juga tapi tidak bisa karena batas kredit. Dia bilang tidak apa-apa saat Kyle bilang padanya untuk melihat ini. Dia mulai berpindah dari satu pakaian ke pakaian lain bertanya apakah dia pikir itu cantik. Dan dia membeli semuanya karena dia pikir itu terlihat keren. Dan dia senang dengan mereka. Dia bilang itu terlihat bagus di dirinya dan dia berterima kasih padanya. Yeorum menyadari bahwa dia juga seharusnya melakukan hal yang sama dan menunjukkan padanya bahwa dia membeli jam tangan dan sebuah pedang. Karena miliknya hancur, dia bilang dia membeli yang cukup bagus. Dan dia bilang dia senang itu bukan sampah. Kyle bilang dia juga membeli beberapa untuk dicoba. Tapi Yeorum bilang dia tidak perlu itu semua. Bom bilang bahwa Yeorum tidak pandai mengekspresikan perasaannya tapi dia bersyukur. Yujitai bilang itu melegakan tapi bertanya apakah dia tidak membeli apa-apa. Karena dia tampak tidak membawa apa-apa, dia bilang dia membeli satu hal dan itu ada di meja. Itu adalah tanaman pot. Dia bilang rasanya menyenangkan merawatnya. Dan dia bertanya apa yang dia maksud. Dia bilang itu akan berbunga dan menjadi kenangan. Sesuatu yang bisa dia hargai selamanya tapi dia penasaran tentang sesuatu. Dia bertanya apa dan dia bilang bahwa seperti yang dia tahu hiburan mereka. Bukan hanya tentang makan dan minum. Kalau ada cara untuk merasakan pengalaman penuh. Baiklah, di bawah pengawasannya. Dia bilang ada. Dan dia terlihat terkejut. Dia bilang itu akan cukup sederhana jika mereka pergi ke sekolah. Yang akan menjadi Akademi Lair. Kyle dan Yeorum bertanya-tanya apakah mereka mendengar itu dengan benar. Kemudian mereka bilang bahwa mereka sudah kembali dan Yeorum bertanya-tanya kenapa wawancara itu memakan waktu lama. Bom bertanya-tanya apakah mungkin dia tidak ada di sini. Kyle bilang dia memikirkan sesuatu yang mengerikan. Bagaimana jika mereka berdua diterima dan dia gagal? Dia akan jadi satu-satunya yang tidak pergi ke sekolah. Yuram bertanya kenapa dia terus membicarakan skenario terburuk. Dan bahwa dia seharusnya hanya mengisi mulutnya dengan roti. Dia bilang dia akan gagal karena dia babi. Tapi GT bilang mereka sudah baik dalam wawancara. Dia mulai memeluknya. Bilang bahwa mereka akan gagal dia. Tapi dia bilang padanya untuk tidak khawatir. Bom bertanya di mana dia selama ini. Dan dia bilang bahwa dia keluar untuk mendapatkan ini sambil mengangkat sebuah tas. Kyle mulai mencium baunya. Bilang bahwa itu bau enak. Bertanya apa itu. Dia bilang itu sesuatu yang akan dia suka. Matanya bersinar. Bertanya apakah itu roti. Dan dia bilang dia akan menyukainya bahkan lebih. Dia teringat saat dia di acara bincang-bincang suatu malam dan bagaimana namanya sebagai bintang pop adalah Baby Yellow dan bagaimana dia muncul di sebuah acara di mana mereka makan banyak makanan dan koki mereka akan memasak hidangan favoritnya. Di tempat, bertanya apa yang ingin dia makan paling banyak, lalu tertawa. Membicarakan rumor bahwa dia hanya bertahan hidup dengan embun pagi, dia menertawakannya. Bilang bahwa dia masih manusia, jadi itu tidak mungkin ketika dia membicarakan apa yang paling dia suka. Kita lihat bahwa itu sebenarnya ayam goreng, mulutnya mulai berair dan kepalanya mulai mengangguk. Saat dia bilang ini bau sangat enak, Yeorum bertanya apakah dia belum pernah makan ini sebelumnya. Kemudian Kyle bilang bahwa ini akan jadi hal favoritnya. Mulai sekarang, Yeorum bilang padanya bahwa itu hanya ayam dan tidak terlalu istimewa. Bom bertanya apakah dia tidak akan makan bersama mereka. Tapi Ujitai bilang mereka bisa langsung makan. Dia sedikit kesal, bilang bahwa dia seharusnya makan bersama mereka. Dia pergi ke balkon saat kantor penerimaan untuk Lair menghubunginya. Mereka menelponnya karena masalah kecil selama wawancara. Dia bertanya tentang apa yang mereka bicarakan dan orang itu bertanya apakah dia tidak mendengarnya dari Bom. Dia bilang tidak. Ternyata dia mendapatkan nilai sempurna dalam wawancara dan mereka tidak bisa memujinya cukup. Makanya mereka menawarkan kesempatan untuk menjadi yang memimpin upacara penerimaan. Dia bilang tawaran langsung terasa sedikit mengejutkan dan orang itu bilang memang. Dan semua orang menawarkannya langsung, masalahnya adalah dia menolak. Ini adalah kesempatan besar jadi mereka bertanya-tanya apakah dia bisa meyakinkannya. Kalau tidak, dia bilang dia tidak akan melakukannya jika itu yang dia mau. Kalau itu yang dia mau, dia kemudian menutup telepon sambil bilang itu saja. Yeorum muncul di balkon dengan rokok bertanya apakah panggilan itu tentang Green. Yujitai menyuruhnya memanggilnya Bom saja, tapi dia bilang nama itu cringe. Bertanya apakah dia benar-benar mencoba bermain rumah di usianya dan apakah dia Blackbird. Dia bertanya apa yang dia maksud, dia memikirkannya. Bertanya mengapa dia mengirim mereka ke sarang. Dia bilang untuk memberi mereka apa yang mereka mau. Dia bilang yang dia mau hanyalah pertarungan yang bagus. Bertanya apakah ada yang kuat di sana. Dia bilang pasti ada karena yang terbaik di seluruh dunia ada di sana.
Tapi dia bilang mereka masih semua anak-anak, dia bilang dia juga masih satu. Dia menjentikan rokoknya sambil bilang dia ingin bertarung. Dengan baik bersamanya, dia tahu dia kuat. Tapi dia ingin tahu seberapa kuat dan apakah dia akan terus menjaganya di bawahnya. Dia perlu melihat apa yang dia mampu, dia memikirkannya. Dan bilang sebaiknya mereka masuk dan makan sambil menghela napas. Dia bertanya mengapa dia begitu membosankan dan dia bilang dia tidak tahu. Dia mengacungkan jari tengah padanya lalu Kyle bilang dia seharusnya tidak seperti itu. Ketika mereka punya makanan enak di sini, dia berteriak bilang dia tidak akan. Dia memasukkan makanan itu ke mulutnya dan bilang makanan ini enak banget. Kita belajar lebih banyak tentang sarang dan bagaimana itu adalah lembaga pendidikan. Yang berbeda dari yang lain di dunia, itu adalah sekolah yang melatih manusia super yang memiliki berbagai berkah dan kemampuan. Tapi para kadet yang berlatih di sarang adalah anak-anak dari CEO, keluarga kerajaan, dan jenius. Dengan demikian, akademi terus menerima kritik tentang hierarki strukturnya. Kita melihat mereka sebenarnya menghadiri sekolah sekarang dan Kyle bilang sekolah ini sangat keren. Dia mendengar hanya orang-orang super kaya yang bisa masuk, lalu dia bilang mungkin Yuji Tai adalah anak tersembunyi dari seorang CEO karena dia tidak pernah menyebutkan apapun. Ketika mereka menghabiskan semua uangnya, Kyle bilang dia memang terlihat seperti itu, tapi itu di luar konteks. Lega mereka diterima, dia setuju dan bilang dia pikir dia akan gagal. Tapi dia senang bisa bersama mereka berdua dan dia suka seragamnya. Tapi kemudian dia bertanya di mana Yeorum dan Yuji Tai. Bom bilang Yeorum pergi ke sekolah naga biru untuk ujian praktik dan dia pergi bersamanya sebagai pendamping. Kyle bertanya apa itu, jadi Bom menjelaskan bahwa orang dewasa yang mengawasi anak-anak menemani siswa dalam lapisan, agar Superman muda tidak melanggar aturan. Dia bilang itu masuk akal, karena dia bisa jadi masalah tanpa itu. Bom bilang ternyata apa yang Yeorum daftarkan mengharuskan kadet untuk bertarung satu sama lain. Kyle jadi bersemangat. Dia bilang dia bisa menonton mereka, tapi Bom bilang mereka tidak bisa. Kyle bertanya kenapa, dan dia bilang itu karena akan aneh. Jika mereka semua pergi bersama ke sekolah naga biru, kita melihat siswa bertarung satu sama lain di mana-mana saat panggung mereka tersebar di lantai. Yuji Tai duduk di kursi, lalu seorang wanita muncul, memberitahu semua orang untuk tenang karena mereka hanya menyebabkan kecemasan lebih pada calon kadet mereka. Seorang pria bertanya siapa dia, dan dia bilang dia belum memperkenalkan dirinya. Dia bilang dia adalah kepala profesor di sekolah naga biru, bernama Wu Yuan, mengira ini adalah wanita berdasarkan rambutnya. Maaf, geng, dia bilang senang bertemu dengan mereka semua. Dua dari mereka bilang hal yang sama, tapi Yuji Tai tetap diam saat mereka terus berbicara. Dia melihat mereka sampai dia mendengar angka 124 dan 7 dipanggil. Ini menarik perhatiannya, karena tidak lain adalah Yeorum yang bilang ini harus menarik. Lawannya menatapnya dan Yeorum bilang jika tidak seru, dia akan kabur. Beberapa siswa mulai berbicara tentang siapa yang harus mereka pertaruhkan, dan salah satu dari mereka bilang keduanya cukup menarik. Tapi dia pikir si rambut merah lebih cocok buat dia. Sialan, nanya apa dia bodoh. Bilang dia nanya siapa yang dia pikir bakal menang. Dia bilang gak ada keraguan soal itu. Itu pasti Sofia Forkova. Dia udah ada di Real sebelum dia sampai sini. Real adalah pasukan tugas khusus pemburu Rusia yang memainkan peran besar di perang besar. Mereka terkenal dengan metode pelatihannya yang hampir mirip penyiksaan, yang berarti semua orang tahu dia kuat banget. Seorang pria berteriak bilang bahwa atasan punya harapan tinggi padanya. Bilang dia bisa melakukannya dan menang, namanya Mikhail. Dan orang-orang bilang dia nggak bisa ada di sini, Sofia cuma merasa dia memalukan. Yeorum bilang bahwa ayahnya terlihat sangat cemas dan dia seharusnya menyerah dan pergi ke dia. Dia bisa tahu dia adalah anak papa. Sofia bilang padanya untuk tutup mulut. Atau dia mungkin benar-benar mati di sini. Yeorum bilang silakan coba. Para siswa bilang dia menakutkan dan mereka gak berharap kurang dari seseorang dari Real dan mereka bilang si rambut merah juga menakutkan. Mereka disuruh ke posisi mereka. Dan Yuji Tai mengamati Sofia bersiap-siap. Dan Yeorum terlihat percaya diri. Bel berbunyi untuk memulai saat Sofia menutup jarak dalam sekejap dengan tinjunya siap. Yura menangkap serangan itu bilang kecepatannya lumayan. Bilang dia harus merasakan ini saat dia melayangkan serangan. Sofia membungkuk dan masuk dengan tendangan ke wajah. Yura memblokirnya dengan pergelangan tangannya. Tapi serangan itu cukup kuat untuk merobek pakaiannya. Dia bilang baru saja mendapatkan ini dan itu bikin dia marah. Sofia kemudian menjauh dari Yeorum. Tapi itu hanya sementara untuk membuatnya menurunkan pertahanannya saat dia menutup jarak dengan satu langkah. Dia mulai mencoba memukul bertubi-tubi tapi gak ada satupun serangan yang bisa mengenai Yeorum. Saat dia dengan mudah menghindarinya, Yeorum melihat ke arah kandang, berlari ke arahnya dan memantul saat mereka terbang langsung menuju satu sama lain. Yeorum mengangkat senjatanya ke udara dan mengayunkan ke bawah, memaksa Sofia untuk memblokirnya dengan pertahanannya. Dia mematahkan kedua tangannya dan mulai membuat wajah kesakitan. Tapi Yeorum terlihat akhirnya mulai menikmati ini. Sementara Sofia memblokir, Yeorum menggunakan beberapa teleportasi instan untuk berada di belakangnya, bilang dia berharap dia gak mengira dia mudah. Karena dia bermain-main, dia datang dengan pukulan yang menghantam Sofia, membuatnya terbang sampai ke batas sangkar dan dia mulai batuk darah. Yeorum mengarahkan belatinya ke arahnya dan mulai tertawa, dia resmi dinyatakan sebagai pemenang. Lalu dia mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia berpura-pura kuat.
Tapi sialan itu gratis, Sofai terlihat marah dan Yeorum mengatakan bahwa untuk yang disebut elit, ternyata mereka hanyalah sekelompok anak-anak yang mencoba bermain pahlawan padahal mereka cuma pecundang. Mikael berlari Karina dan para siswa tidak percaya dia baru saja dihajar seperti itu. Tapi terlihat cukup seimbang di awal. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa si merah tidak terluka, jadi dia hanya bermain-main dengannya. Mereka mulai berbicara tentang seberapa kuat dia, tapi bilang mungkin Sofia Forkova cuma lemah banget. Dia mungkin dari yang nyata, tapi sepertinya dia di sini hanya karena penampilannya. Dia tidak punya keterampilan, jadi wajahnya pasti yang menyelamatkannya. Sofai bisa mendengar semua ini. Perawat mengatakan bahwa dia sudah melakukan pertolongan pertama. Dia seharusnya baik-baik saja segera, tapi tangannya masih patah. Mikael berterima kasih padanya, tapi Sofai mengencangkan tinjunya dengan frustrasi mengatakan bahwa dia belum selesai. Mikael tertawa mengatakan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik dan itu disayangkan. Tapi dia tidak bisa mengalahkan anak itu seperti dia sekarang, tapi dia tidak kecewa padanya. Dia menatap pisau di kakinya dan dia mengatakan bahwa dia beruntung bertemu dengannya sekarang. Karena kekalahan membuat seseorang lebih kuat dan dia akan melaporkan ini ke atasan sendiri. Perawat kemudian memberitahunya bahwa putrinya sedang berjalan keluar dari sangkar dan kita melihatnya memegang pisau. Mengatakan bahwa dia tidak pernah menyerah. Dia hanya didorong mundur sedikit saat dia mulai melepaskan mana ke dalam pisau. Dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan dia bertanya kepada Iorum mau kemana. Karena dia belum selesai, dia melesat maju dan menusuknya langsung di punggung dengan belati yang ditingkatkan mana. Yuji Tai hanya duduk di sana menonton saat Iorum menggeram saat Sofire memberitahunya untuk mati. Memanggilnya bajingan, jika kamu sudah menonton sampai akhir, komentar. Sayap untuk memberitahu saya, subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Tinggalkan like atau komentar untuk membantu saluran ini. Terima kasih sudah menonton.